Selamat menempuh kebiasaan baru. Itulah yang harus dihadapi oleh kita semua. Ini adalah bagian terakhir. Saya ingin ke Bupati Tegal dulu, Ibu Umi Azizah. Sebagai kepala daerah, pilihan kebijakan apa yang menurut Anda paling berhasil menghentikan penularan di Kabupaten Tegal? Ya. Pertama perlu saya sampaikan bahwa selagi vaksin virus corona ini belum ditemukan, maka hidup berdamai dengan COVID-19 ini adalah pilihan bijak. Bagaimana agar masyarakat tetap produktif, akan tapi aman? Kata kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat. Itu. Ya. Sehingga melalui COVID-19 ini menurut saya banyak hikmahnya. Di sektor pelayanan publik, teman-teman ASN sudah langsung beradaptasi dengan memberdayakan IT. Pelayanan publiknya online, ya. Kemudian ngurus ujikir kendaraan juga melalui smart card dan lain sebagainya. Ini hikmah besar. Para pedagang pun sudah tergugah, mereka banyak yang menjual dagangannya via daring, ya, online. Dan saya tanya satu persatu, meskipun sekedar sampel, ternyata bagi anak-anak muda yang mampu memanfaatkan IT ini juga bisa menjalankan aktivitas ekonominya meskipun tidak seperti sebelum ada COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu Umi Azizah. Ke Pak Irwan, kan setiap kepala daerah, saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, itu sangat tergantung kepada kepala daerahnya. Apa yang bisa Pak Irwan share pada kami menurut pilihan kebijakan yang menurut Pak Irwan paling berhasil untuk Sumatera Barat? Jadi Mbak Rosi, ada 3 pesan Presiden, yaitu testing, tracing, dan kemudian isolasi, dan pesan Pak Doni Monardo yaitu stigma. Dari keempat itu kami melakukan pengembangan. Untuk testing, kita masif, tidak hanya PDP, tidak hanya ODP, OTG yang kita testing, tapi juga surveillance. Itu kota-kotanya masih negatif, kita tes dengan multi-stage sampling dengan mengetahui insiden rate, sehingga ketahuan walaupun negatif ternyata ada OTG. Kita kendalikan. Yang keempat, tes juga kita gunakan untuk pemulihan ekonomi. Saat ini seluruh pelaku ekonomi yang melayani masyarakat kita tes swab sehingga dengan demikian kita bisa berekonomi, termasuk wisatawan juga kita swab juga gratis semuanya. Dan yang kelima untuk meyakinkan new normal ini bisa berjalan baik. Kemudian yang kedua adalah tracking. Tracking kita punya 3 tahap kalau bisa mengendalikan. Tahap pertama adalah yang positif, keluarga temannya kita swab. Kemudian level 2 yang keluarga dan temannya keluarganya kita swab. Dan yang ketiga adalah yang sudah negatif dari keluarga yang positif kita swab. Kalau ketiga level ini insya Allah yakin bisa mengendalikan dan tidak menambah. Baik. Dan yang ketiga isolasi. Isolasi kita lakukan sendiri dengan karantina dan alhamdulillah yang positif ringan 100% sembuh. Dan yang keempat treatment kita melakukan rumah sakit khusus COVID. Yang memang betul-betul khusus untuk COVID kita buat di Sumatera Barat dan insya Allah keempat ini saya yakin kalau dilakukan bisa mengendalikan COVID dan bisa landai dan kemudian bisa kita bergerak sesuai dengan harapan pemerintah untuk masuk ke new normal dengan ekonomi yang produktif dan kemudian aman COVID. Ya, terima kasih Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Praitno, terima kasih juga untuk Bupati Tegal Ibu Umi Azizah. Senang bisa mendapat sharing pengalaman Anda dan pilihan-pilihan kebijakan karena kita semua berlomba dengan waktu. Terima kasih untuk waktunya bersama Rosi malam hari ini. Terakhir sebelum ke Pak Muldoko ke Prof. Wiku dulu. Profesor Wiku, bisa nggak Anda mengatakan kita ini sudah di puncak dan akan melandai atau kapan ini akan berakhir? Kita di puncak atau tidak kita nggak bisa bilang. Tapi kita menahan terus lajunya. Semua daerah menahan lajunya, ada daerah yang bisa menahan, ada yang enggak. Tapi secara nasional kalau semua menahan, ya pasti akan tertahan. Apakah akan ada puncak? Kita nggak pernah tahu puncaknya. Kalau kita tahan-tahan kan nggak sampai puncak. Itu. Kapan berakhir? Nggak ada orang yang tahu di dunia ini. Tidak ada satupun saintis, ilmuwan, epidemiologis yang dapat memastikan kapan ini akan berakhir. Nggak ada, kecuali kalau kita tanya virusnya dan virusnya menjawab. Kalau virusnya mau jawab, kalau virusnya nggak mau jawab. Karena bahasanya lain pasti kita tidak dapat jawabannya. Pak Muldoko terakhir, Pak, selalu saja ada kritik yang ditujukan pada pemerintah bahwa pemerintah kita tidak siap, pemerintah kita tidak sigap, pemerintah kita selalu terlambat.
sebenarnya apa yang menjadi prioritas pemerintah dan bagaimana menjawab kritik itu yang sampai saat ini belum selesai? Ya, negara-negara yang sudah settle di bidang kesehatannya seperti negara Eropa dan Amerika juga ngadepi COVID ini juga gagap juga gitu ya. Tetapi yakinlah masyarakat Indonesia bahwa pemerintah telah mengambil langkah, memikirkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menyelesaikan COVID ini secara total. Betul-betul secara total. Bukan hanya COVID-nya saja. Kita lihat nih, dari sisi kesehatan, ada 4 sektor yang ditangani sungguh-sungguh dan mengeluarkan biaya yang sungguh luar biasa. Ada tambahan lagi kan anggarannya? Iya, dari kesehatan ya, anggaran untuk kesehatan 87,55 triliun. Berikutnya dari sisi sosial, anggaran perlindungan sosial 203,90 triliun. Berikutnya ekonomi, kinerja ekonomi menurun sangat tajam, bukan hanya Indonesia. Global semuanya turun luar biasa. Untuk itu dikeluarkan untuk anggaran insentif itu 226,72 triliun. Berikutnya sektor keuangan ya. Pembiayaan UMKM dan korporasi 168,03 triliun. Ini pekerjaan yang luar biasa besarnya gitu. Jadi jangan beranggapan pemerintah seolah-olah tidak berbuat sesuatu. Itu pandangan yang nggak benar. Saya harus tegas itu bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah sungguh total dalam konteks ini. Ya. Gitu ya. Terima kasih Prof. Wiku, terima kasih kasih. Pak Mul. Jadi sekarang ucapannya tidak untuk mempelai, selamat menempuh hidup baru. Iya. Tapi buat kita semua, selamat menempuh Kebiasaan baru. kebiasaan baru. Adaptasi baru. Terima kasih sekali lagi Pak Muldoko, Baik, Prof. terima Wiku, terima Terima kasih. kasih. Perubahan adalah keniscayaan, tak bisa dihindari dan tak perlu pula ditakuti. Menyesuaikan diri dengan perubahan jauh lebih penting. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan jadi kebiasaan baru. Sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Hidup harus terus berjalan. Selamat menempuh kebiasaan baru. Salam sehat selalu, saya Rosyana Silalahi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.